lebih baik satu hari rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Haleluya, haleluya. Kita hari ini sehari di rumah Tuhan, haleluya, makin kenyang akan firman Tuhan, diberkati rohani kita, diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Hari puji Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang iman, perbuatan, dan kesehatian. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kita baca bergantian. Haleluya. Lukas 5 ayat 17 sampai 26 bicara tentang orang lumpuh disembuhkan judulnya. Kalau sudah, kembali kami undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya baca juga saudaraku 18 bergantian juga. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Udah dapat ya? Puji Tuhan, haleluya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Silakan saudaraku. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 21. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini menghujat Allah? Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat berdosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Katalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 5. Dan setelah itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 26 semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal sangat menyenangkan." Puji Tuhan, silakan doa saudara Tuhan yang berbahagia orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan bicara tentang iman, perbuatan, dan kesehatan. Haleluya, haleluya. Kita ini sudah sering kita dengar dan kita baca tentang orang lumpuh disembuhkan. Haleluya. Ada 4 orang mengangkat satu orang lumpuh. Saudara Tuhan, kalau mereka nggak punya iman, mereka nggak datang pada Yesus. Satu ketika mereka dengar, "Oh ya sadar lu, yuk sadar mereka, yuk kita sana yuk," kan gitu kira-kiranya. Mereka teman kita, mereka lumpuh. Nih 4 orang bilang, "Yuk kita sana yuk, ada Yesus sana menyembuhkan." Gue udah tahu dia suka menyembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya kan? Bahkan yang mati dibagikan. Timbullah iman mereka. Langkah pertama ada iman. Enggak semata-mata mujizat terjadi, enggak ada mujizat terjadi tanpa iman, enggak ada. Di awal, di akhir akan dikatakan mereka lumpuh disembuhkan. Dan tujuan akan kesembuhan itu, saudara perhatikan. Tujuan kesembuhan, ya, tujuan mujizat terjadi bukan diri kita sendiri untuk kita dibanggakan. Dulu sakit sembuhkan, bukan begitu. Dulu miskin sekarang usahawan, bawa terbang untuk menyombongkan diri. Ketika mereka disembuhkan, firman Tuhan dia katakan banyak orang memuliakan Allah. Kan itu hati, endingnya kan itu kan kita baca kan. Orang mau jalan dan mereka memuliakan Allah.
Iya kan? Dan mereka kata, hari ini kulihat emang luar biasa nih. Nggak ada yang seperti itu tuh. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Kita kan perlu mujizat. Siapapun itu mujizat betul. Nggak salah. Di dalam tahap tentu perlunya mujizat. Jangan anti juga dengan mujizat. Jangan. Di batas-batas tentu kita perlu mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Perlu pentingnya. Tapi fokus kita emang bukan mujizat. I know. Lu udah mujizat mulu. Lu ibadah lu cari mujizat. Oke, benar itu benar. Kalau ada pacaran gitu betul juga sih. Lu ke ibadah cari mujizat dulu lu supaya lu nanti kalau sehat lu mau kabur lu nggak ibadah. Nah, yang salah. Yang salah yang begini nih, yang salah. Datang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan untuk minta penghiburan. Kita lemah dikuatkan, mungkin ada sakit, kita mohon Tuhan kesembuhan, boleh aja. Nggak ada yang salah di situ, bos. Nggak ada yang salah di situ. Dan kita melihat orang lumpuh sembuhkan. Apa dampaknya? Semua orang memuliakan Allah. Itu ayatnya tadi yang kita baca. Dan bahkan suatu statement mereka katakan, yang begini benar-benar mulia nih, yang ini luar biasa. Oh, kalau Yesus luar biasa ya, Yesus menyembuhkan ya. Mereka banyak datang kepada Yesus. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Tujuannya sebuah orang muliakan Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kita itu tujuannya supaya orang bertobat, percaya. Tujuan mujizat. Ini dulu. Kita mesti konsep kita dulu, mindset kita mesti. Kita sepakat dulu ya, mesti sepakat. Dan bagaimana tujuan mujizat? Tadi awalnya berangkat dengan iman. Kalau orang empat itu dan sama orang lumpuh itu nggak beriman, dia nggak datang pada Yesus. Kenapa dia datang pada Yesus? Karena dia beriman. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Pendengaran tentang Yesus menimbulkan iman. Itu sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, timbullah iman kita. Iman mereka timbul 4 orang ini ketika mendengar Yesus menyembuhkan, Yesus yang mujizat. Ketika mereka datang dalam satu di daerah mereka beriman untuk membawa orang lumpuh ini datang pada Yesus. Itu yang terjadi. Yuk kita masuk, Yesus, yuk kita bawa mereka, gitu kan? Firman Tuhan katakan begini, Ibrani 11:6. Sebab tanpa iman tidak seorang pun akan melihat Allah. Berangkat dari iman, kita akan melihat Allah. Berangkat dari iman, kita akan melihat mujizat Allah. Berangkat dari iman, kita akan melihat kuasa Allah. Berangkat dari iman. Karena tanpa iman kita tidak akan melihat Allah. Nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata, Roma 1:27, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Firman Tuhan artinya apa? Artinya orang benar, kita orang benar dengan iman, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita mengaku orang benar, betul. Tapi kita sudah dengan iman. Karena Roma 1:27 kan gitu. Sebab orang benar akan hidup beriman. Kita orang benar dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan kebenaran karena kita karena perbuatan kita salah. Ketika Abraham disebut orang benar, bapak orang percaya, bapak orang benar. Ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia melakukan taat kepada Tuhan. Ketika itu dikatakan Tuhan, dia mengorbankan anaknya, ketaatan mengorbankan anaknya, sesuatu yang sangat berharga buat dia korbankan anaknya Ishak. Disitulah setelah itu Allah mengatakan Abraham orang benar. Statement di situ. Kita mengatakan kita dibenarkan darah Yesus. Langkah kedua kita menjadi orang berjalan dengan iman. 4 orang ini yang mengobrol, dia beriman. Berangkat dari iman dia. Bukan berangkat kata orang. Bukan berangkat karena disuruh. Lu ngapain
bos. Enggak gitu. Itu kan disuruh-suruh, iman disuruh-suruh. Iman suruh-suruh, enggak terjadi mujizat. Lu ke gereja lu? Ngapain lu? Daripada ngaku lu ke gereja lu? Daripada ngapain lu? Bengong ke gereja? Enggak gitu, enggak terjadi mujizat. Kok yang disuruh-suruh gitu, dipaksa-paksa gitu, enggak terjadi mujizat. Walaupun ada ke gereja, enggak terjadi. Karena berangkat dari suruh-suruh, dipaksa-paksa, dipaksa-paksa. Kan gitu, baca Alkitab lu baca. Paksa-paksa baca. Kok nggak baca Alkitab lu nggak diberkati lu? Enggak gitu juga, masa lu mesti baca Alkitab dulu mau diberkati? Masa ada transaksional begitu sih? Kan gitu kadang-kadang kita gitu kan, iya kan? Baca Alkitab lu, kita ngomong sama teman atau anak kita lu, atau istri, suami ke istri atau istri suami kan, baca Alkitab lu. Kalau nggak baca Alkitab nggak diberkati lu. Enggak gitu, salah. Statement mereka sepertinya benar, kedengarannya tapi salah. Ada nggak? Transaksional namanya. Lu baca kita berkata enggak. Baca kita mewajibkan buat kita. Itu udah wajib. Jip. Enggak perlu disuruh-suruh. Berkat itu adalah bonus. Bukan karena kita baca Alkitab. Itu bonus dari Tuhan, berkat itu. Enggak ada hubungannya dengan kita baca Alkitab. Nanti hati-hati kita nih bicara. Ini hati-hati nih. Ya kadang-kadang gitu. Mereka enggak. Mereka 4 orang ini emang beriman. Mereka beriman. Ketika didengar Yesus ada, ya mereka beriman, mereka bawa. Ya, mereka bawa. Ketika mereka beriman, apa keduanya? Perbuatan, bertindak. Nah, ini. Oh, di sana Yesus ada tuh. Dia biasa menyembuhkan, iya, saya beriman sama dia, terus lu diem aja, gak terjadi apa-apa tuh, iya apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Kalau mereka nggak bawa, nggak bertindak, angkat orang lumpuh itu, nggak terjadi mujizat, tetap orang lumpuh tertumbuh di situ. Mesti ada tindakan. Ini sebabnya iman tak perbuatan sia-sia, itu kan Yakobus katakan. Ada tindakan iman, perbuatan. Harus. Iman tak perbuatan sia-sia. Kemudian mereka melangkah dengan iman orang lumpuh itu, ya kan? Sama 3 saudara. Mereka membawa orang lumpuh itu tindakan. Saudara, saya mau katakan, setiap tindakan iman ada resiko. Nah ini, mungkin jarang dengar ini. Setiap tindakan iman itu mengandung resiko. Mereka ada resiko kan? Ketika mengangkat orang lumpuh, ada resiko kan? Ada resiko, bos. Mengangkat orang lumpuh itu ada resiko. Apalagi angkat ke atas rumah, atap rumah, buset dah, atap rumah. Begitu mereka datang, wah penuh. Aduh penuh nih, bagaimana? Iman, angkat ke atas. Bertindak, kita bertindak. Jangan begitu penuh, ya ada penuh. Ya udah balik lagi. Nggak ada mujizat. Lu beriman kata Yesus menyembuhkan. Begitu ada hambatan, lu mundur. Kan begitu sering kita kan, orang Kristen kan. Beriman pada Yesus. Begitu masalah lu mundur. Lu nggak percaya, lu mundur. Nggak mau bertindak. Tapi kan resiko, kau naik. Ntar bagaimana kau kayak jatuh. Ntar bagaimana lu jatuh, kau peleset, kau sakit. Ya. Bagaimana kau kira 3-4 mati jatuh, 4 bisa lumpuh jatuh, ya pikirannya begitu. Nggak jadi mujizat kalau pikiran begitu. Kan begitu kadang-kadang kita. Coba bayangin tuh, mereka 4 mati berisiko jatuh nggak? Iya, ya jawabannya ya. Ya. Mereka bawa orang lumpuh ke atas atap rumah. Pertanyaannya saudara Tuhan, berisiko jatuh nggak? Beresiko. Iman itu ada resikonya. Emang enak aja. Resiko. Ada resiko. Dan mereka mau menanggung resikonya. Karena iman. Mereka berbuat. Diangkat. Mereka angkat. Walaupun udah tahu mereka resikonya. Ya kan? Bisa jatuh, bisa.
Emang mereka udah latihan sebelum nggak latihan? Emang atlet apa? Mereka atlet itu latihan dulu gitu, berminggu-minggu gitu belum latihan? Enggak ada. Ini emang cuma bertindak dengan imannya. Mereka bertindak. Bisa bayangkan saudara. Ya, kita baca ayat ini, kisah ini coba baca gitu doang. Coba dalamnya ayat itu dong. Pahami. Mereka angkat itu bersikos. Kita nggak tahu rumah tua atau bagaimana. Iya kan? Rumah pakai genteng pakai apa nggak tahu tuh. Begitu mau semprot atau bagaimana? Shot, gubrak. Kadang-kadang kita nggak mau resiko. Mungkin kalau kita ngapain ya kita bawa gini ya. Entah gua jatuh bagaimana? Enggak. Cari aman. Banyak kita cari aman kan, nggak mau bertindak dalam iman kan. Cari aman. Gue ngapain ya? Gue ngapain? Ada tuh gue udah bersiko kali gue. Mending ini kalau enggak bagaimana? Ya, cari aman. Banyak kita nggak mau, orang yang nggak mau bertindak. Nggak mau. Karena takut dengan resikonya. Konsekuensi daripada iman itu, bertindak itu, takut. Ya, nggak mau. Coba suruh melayani ke sana. Tuhan suruh melayani ke pedalaman. Ketika Tuhan saya pelayanan kedalaman kan resiko Tuhan itu. Ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Timur, ke pedalaman, daerah-daerah itu daerah dukun sana kan resiko juga. Berhadapan dengan setan iblis itu kan. Masuk get house-nya udah kayak auranya udah ngeri amat kan gitu kan. Ya, itu resiko. Ya. Itu salah satu. Kemudian kalau kita pelayanan menyatakan suatu kebenaran sama orang misalnya, kita khotbah menyatakan suatu kebenaran bagi orang itu, ya kan? Bisa beresiko orang itu, bisa orang itu marah, ya kan? Nggak suka sama kita, itu resiko. Tapi sebagai hamba Tuhan kita benar tetap kebenaran, nyatakan kebenaran. Resiko nggak apa-apa. Kalau menanggung resiko. Saya puluhan tahun dalam pelayanan. Banyak resiko yang harus kita tanggung. Nggak masalah kalau harus kita tanggung. Jadi kadang-kadang saudara Tuhan, kadang-kadang pelayanan ini penuh resiko. Ketika Abraham melangkah dipanggil Tuhan, dia melangkah dari Ur Kasdim, tanah Ur Kasdim, dipanggil untuk pergi keluar dari tanah Ur Kasdim. Oke, udah itu. Dia mapan kan, di Ur Kasdim kan, mapan kan, mapan. Dia punya pertanahannya, rumahnya, perkebunannya, makan minum udah siap. Dia pergi suatu tempat yang tidak diketahui. Tuhan nggak kasih tahu tempat apa, cuma pergi aja, keluar dari kali itu aja kok. Resiko nggak? Resiko. Tapi dia melangkah. Imannya terus diuji dan diuji untuk melangkah. Terakhir tadi saya katakan, ketika Tuhan menyuruh untuk mengorbankan Ishak, ini juga resiko. Karena Tuhan katakan, lu korbankan Ishak, lu korbankan, enggak nanti Ishak hidup lagi, enggak gitu. Tuhan nggak ngomong begitu. Entar lu mati enggak? Gue jamin, kan Tuhan, gue jamin hidup lagi. Tuhan kan nggak ngomong gitu, nggak ngomong apa-apa. Nggak ada Tuhan ngomong begitu. Tapi dengan imannya Abraham, dia iman, dia bertindak, ini terjadi seperti itu. Contoh ketika Yosua, ini Yosua, ketika menyeberangi sungai Yordan, ayo. Ya kan, kita cuma baca aja Yosua menyeberangi sungai Yordan, Yosua menyeberangi sungai Yordan. Coba teliti dulu nih. Ketika dia menyeberangi sungai Yordan, itu tindakan kan? Musa menyeberangi sungai Laut Mati dengan Yosua menyeberangi sungai Yordan itu berbeda. Ketika Musa menyeberangi sungai Laut Mati itu Laut Merah, itu Laut Merahnya udah terbelah dulu udah kering, baru mereka jalan kucuk udah kering. Musa mengambil tongkat ke atas, tuh udah kering, kucuk beda dengan Yosua menyeberangi sungai
Tuhan katakan supaya Yordan, engkau depan dan kemudian ada imam-imam, itu sungainya masih ngalir. Dan deras, bukan yang biasa, airnya deras air itu. Terus iman, oke. Terus melangkah nggak? Iman udah tinggal. Resiko. Begitu langkah pertama sendiri misalnya, itu air mengalir deras, tatap air. Ini resiko. Terus nggak tahu sampai langkah berapa, tiba-tiba air Yordan itu kering. Dia harus melangkah di atas air yang masih deras. Ketika kita melangkah dengan iman, ya, itu masalah masih ada. Kadang-kadang gitu ya. Kita beriman, kita melangkah kemudian, itu masalah masih ada. Kita harus mengambil resiko itu. Kita bisa hanyut dengan masalah. Yosua bisa hanyut dengan air Yordan. Tuhan gak katakan entar gue keringin, kan gak begitu, enak aja. Enak aja. Iman segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dasar tidak kita lihat, itu iman. Dasar kita harapkan, kita mengharapkan bahwa Tuhan, harapkan pada Tuhan. Suatu yang tidak kita enggak belum lihat, air itu menjadi kering belum lihat, belum. Tapi ketika bertingkap dengan iman, air kering. Ketika kita melangkah, jadi kadang-kadang kita melangkah itu jangan kadang-kadang Tuhan sembuhkan aku dulu. Tuhan pulihkan aku ekonomi dulu, aku percaya. Itu bukan iman. Enggak jadi mujizat yang gitu-gitu. Enggak terjadi, sampai kapan enggak terjadi? Enggak gitu. Tuhan enggak punya konsep seperti itu, enggak. Konsep Alkitab enggak seperti itu. Melangkah. Tembok Yeriko mesti dikelilingi dulu, baru roboh. Enak aja roboh dulu. Kelilingi dulu, kayak orang gila mereka. Yosua sama orang yang sekarang gila keliling kamu dikelilingin tembok Yeriko. Tembok tinggi temboknya, tuh kan? Wah, nggak mungkin dengan tombak ini nggak mungkin. Dikelilingin, muji-muji Tuhan. Kelilingin tembok Yeriko sampai hari pertama sampai kayak 5 kali, kan? Hari ke-7 baru 7 kali, hari ke-6 hari 7 baru sekali. Ini kan kayak orang gila. Ya. Tapi harus bertindak. Kadang-kadang tindakan kita ada risiko, tindakan kita risiko adalah salah satu ya. Orang bilang gila lu. Saya rumah Tuhan, ngapain lu saya rumah Tuhan? Gila lu, jatuh aktif, jangan jatuh aktif. Gitu kan. Ya kan? Pernah kan keluarga kita kan, lu ngapain lu? Telah aktif aja lu, masih miskin lu. Lu kerja yang gaji masih miskin lu. Lu kerja yang gaji lu, penyakit tuh gak sembuh-sembuh lu. Maka, sudah gitu kan kita. Saudara kita, tetangga kita apalah kan. Saudara ini orang. Ngapain lu jadi kebaktian lu? Rajin ibadah lu? Hidup lu gak berubah lu? Mana lu? Tetap miskin lu. Kerjaan lu tetap gitu aja lu. Kadang-kadang ada cuma sama ketika ini tembok Yeriko kan cuma orang Yeriko. Tapi lu iman. Tunggu waktunya aja, waktu Tuhan. Roboh tembok. Mau apa orang ngomong kita bodoh amat? Mau cobain kita bodoh amat? Mau dibilang orang gila bodoh amat? Itulah iman. Ketika mereka bertindak, tahu gak karena mereka tidak naik ke atas? Ada orang sering ngeliat gak? Ada. Karena kita nggak mengatakan ada orang ngeliat, enggak. Alkitab tidak menyatakan ketika mereka manjat rumah itu, naik rumah itu ada banyak orang lihat, enggak. Pasti ada orang itu banyak sampai keluar. Paham gak saudara? Rumah itu penuh sampai keluar. Baca kita. Terus ketika mereka manjat tembok, manjat rumah itu, ada banyak orang melihat. Mereka dibilang gila gak? Dibilang orang gila gak? Iya. Gila lo, manjat lo. Ngapain lo? Udah sinting lo. Nggak bukti gak tuh? Nggak ada kerjaan lagi.
Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Terus mereka diam. Terus mereka nggak melakukan. Udah, oh iya, mau dimakan ngapain orang gila, udah turun, ngapain sih? Ngapain? Cari penjahat kita katanya. Udah, turun. Banyak orang Kristen begitu kan, mundur kan? Mundur. Ketika empat orang itu potong orang-orang lumpuh, ketika mereka dikatain, ngapain lo orang gila lo? Ngapain nggak pulang kerjaan? Terus mereka mundur, terjadi mujizat kan? Kan jadi mujizat. Tapi mereka masa bodoh, belum bilang orang gila kayak pulang kerjaan kayak bodoh amat. Gua beriman, gua bertindak. Kan begitu. Dia beriman naik bos. Udah naik kan? Iman, perbuatan, yang ketiga kesaktian. Ada kesaktian di dalam 4 orang ini. Perlunya kesaktian. Ini bicara komunitas, ini bicara rumah tangga. Perlu kesaktian suami, istri, dan anak. Dalam komunitas kita perlu kesaktian kita di dalam komunitas, sehingga terjadilah mujizat. Ketika mereka naik ke atas 4 orang, kan mereka ini dong. Aku duluan naik ya, kamu nanti ya. Yang dua nanti, kami duluan naik ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3 naik. Dua langkah. Nanti 2 langkah kamu ya, naiklah. 1, 2, 3 kamu naik 2 langkah. Oke, naik lagi ya, kamu yang naik 2 langkah ya, naik 2 langkah. Kamu naik 2 langkah naik. Ada kesaktian. Kapan mereka harus naik, kapan mereka harus berhenti. Ada kesaktian di antara mereka. Kalau mereka nggak ada kesaktian, aduh nggak tahu deh. Gue naik, kalau enakan naik, gue juga naik dong. Lu nggak, gue lu naik lah. Oh ribet dah, nggak ada jadi mujizat. Bisa bayangkan nggak saudara? Mereka mesti sakti. Mereka mesti sakti untuk orang lumpuh itu. Dan membentuk kesaktian itu nggak gampang, saudaraku. Emang gampang? Kesaktian dalam suami istri gampang? Belum tentu. Dalam rumah tangga terbentuk kesaktian belum tentu, nggak semudah itu. Ngucapinnya gampang sih, kita sakti ya. Cek elah, sakti. Begitu ada pemilihan masing-masing, udah. Yang satu kanan, satu kiri, udah. Goodbye. Kita sakti ya, diam di sini ya. Sakti sama Tuhan. Ngomongnya gampang sakti. Begitu ada kepentingan masing-masing, bos. Selamatkan diri, bos. Selamatkan diri. Masing-masing. Kepentingan diri sendiri. Gak mudah untuk kesaktian itu. Kenapa nggak tadi mujizat? Nggak ada kesaktian. Nggak terjadi. Kalau bayangkan mereka merasa hati jatuh tuh mereka udah selesai. Nggak sampai tuh ke atas loteng. Perlu kesaktian di antara mereka. Naik ke kiri, ke kiri sama-sama. Lu ke kiri ya, lu tahan ya, gua kiri ya, lu tahan. Naik, oke, gua. Nanti gantian lu ya, yang ini naik ya, gua tetap tahan ya, naik tahan. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di pelan-pelan, itu pelan-pelan. Sama-sama ya, sekarang sama-sama angkat ya, sama-sama angkat sama-sama. Seirama. Ada kesaktian bos, sehingga mereka sampai di atas kata. Di atas sampai juga sakti ya. Kita turun bagaimana? Kita bongkar yuk, boleh sakti ya. Sakti bongkar. Ya oke ya. Oke, sakti bongkar. Kalau nggak sakti, bongkar. Jangan dibongkar. Nanti bagaimana? Marahin kita. Bongkar aja, dibongkar. Jangan. Satu aja nggak sakti selesai. Nggak terjadi. Nggak terjadi. Yang satu cuma menyelamatkan diri doang. Cuma selamatkan diri aja, yang itu nggak terjadi bos. Perlu kesaktian. Mereka sakti. Ketika mereka sakti, pas atap dibongkar, diturunkan yang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Tidak di depan Yesus. Tepat. Ketika ada iman, ada tindakan, ada kesaktian, tepat di depan Yesus. Dan terjadi mujizat.
batas-batas tertentu perlu berbicara. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang susah dibuka, ya, perlu, penting. Tapi itu nggak terjadi dengan simsalabim, kawan. Tidak jadi simsalabim. Diperlukan iman, diperlukan kekuatan, diperlukan kesatian. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin, amin, amin. Kita doa yuk dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang pada Engkau, ucap syukur firman-Mu bagi kami Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan, kami perlu Engkau, dan batas tentu kami perlu mujizat-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu jamahan-Mu, tapi diperlukan iman, diperlukan tindakan, diperlukan satya.